Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Mustika Indraswari, NIM 18043049. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video webinar presentasi untuk menjawab pertanyaan di buku Balzan dan di buku Laudon. Saya langsung ke pertanyaan yang pertama di buku Balzan, yaitu apa 3 bentuk infrastruktur sistem informasi manajemen dan apa yang didukungnya? Infrastruktur sistem informasi manajemen terdiri atas 3. Yang pertama ada Information Management Information System Infrastructure. Informasi ini mendukung operasi manajemen informasi sistem dalam mengidentifikasi di mana dan bagaimana informasi penting. Contohnya, bagaimana catatan pelanggan disimpan dan diamankan. Yang kedua ada Agile Management Information System Infrastructure. Infrastruktur ini mendorong perubahan. Infrastruktur manajemen informasi sistem yang tangkas mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi yang jika digabungkan akan memberi pondasi yang menjadi dasar demi tercapainya tujuan organisasi. Dan yang ketiga ada Sustainable Management Information System Infrastructure. Infrastruktur ini mendukung lingkungan. Infrastruktur yang berkelanjutan mengidentifikasi cara agar perusahaan dapat tumbuh dalam sumber daya komputasi dan juga keuntungan perangkat keras dan konsumsi energi. Pertanyaan yang kedua, sebutkan karakteristik infrastruktur sistem informasi manajemen yang tangkas dan jelaskan mengapa semua itu penting untuk mendukung perubahan. Terdapat 7 karakteristik infrastruktur yang tangkas. Yang pertama ada aksesibilitas, yaitu menjelaskan kemampuan mengakses pengguna dan juga kemampuan kinerjanya. Aplikasi yang sedang diakses pengguna. Yang kedua ada ketersediaan. Jika sistem beroperasi sepanjang waktu, maka ketersediaan produk akan tinggi. Tetapi, jika tidak beroperasi, maka tidak akan tersedia bagi pengguna dan proses transaksi tidak dapat berlangsung. Yang ketiga ada pemeliharaan, yaitu sistem berubah dengan cepat mendukung perubahan. Sistem harus dipertahankan sesuai dengan perubahan bisnis yang terjadi. Dan yang keempat ada portabilitas, yaitu sistem tersedia untuk beroperasi pada perangkat lunak yang berbeda. Yang kelima ada reliability, yaitu memastikan sistem yang dijalankan dengan andal sehingga menghasilkan informasi yang andal dan akurat, yang berarti tidak ada kesalahan dan bisa diakses dengan mudah oleh pengguna. Yang keenam ada skalabilitas, yaitu meningkatkan pertumbuhan untuk meningkatkan pengguna. Maksud dari pernyataan tersebut ialah kemampuan sistem adalah untuk meningkatkan ukuran produk sehingga pelanggan merasa puas dengan pelayanannya. Yang ketujuh ada kegunaan, yaitu sistem ini mudah dipelajari dan memuaskan untuk digunakan. Mengapa itu semua penting? Karena karakteristik infrastruktur manajemen informasi sistem yang tangkas dapat membantu memastikan bahwa sistem dapat bertemu dan bekerja di bawah perubahan yang tidak terduga atau tidak direncanakan. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengapa e-business berkontribusi pada 3 tekanan yang mendorong infrastruktur manajemen informasi sistem yang berkelanjutan. Dalam memerangi limbah, konsumsi energi, dan emisi karbon, suatu bisnis membutuhkan fokus yang tegas dalam menciptakan infrastruktur manajemen informasi sistem yang berkelanjutan. Infrastruktur manajemen informasi sistem yang berkelanjutan dapat mengidentifikasi cara-cara perusahaan agar dapat tumbuh dalam hal sumber daya komputasi, sekaligus menjadi kurang bergantung pada perangkat keras dan konsumsi energi.
Oleh karena itu, kontribusi bisnis elektronik sebagai salah satu bentuk pemanfaatan infrastruktur sistem informasi manajemen yang berkelanjutan sangat dibutuhkan. Terdapat 3 komponen infrastruktur sistem informasi manajemen yang berkelanjutan, serta manfaat bisnisnya. Yang pertama ada grid computing, merupakan sekumpulan komputer yang tersebar secara geografis yang dikoordinasikan untuk memecahkan masalah yang umum. Yang kedua ada cloud computing, merupakan penggunaan sumber daya dan aplikasi yang dipandu melalui internet. Istilah ini berasal dari citra cloud untuk mewakili internet atau lingkungan jaringan yang luas. Yang ketiga ada virtualized computing, yaitu merupakan penciptaan beberapa mesin virtual pada peran komputasi. Pertanyaan yang keempat, identifikasi, manfaat, dan tantangan komputasi awan atau cloud computing. Manfaat dari cloud computing yang pertama, semua data tersimpan di server secara terpusat. Salah satu keunggulan teknologi cloud adalah memungkinkan pengguna untuk menyimpan data secara terpusat di satu server berdasarkan layanan yang disediakan oleh layanan penyedia cloud computing itu sendiri. Selain itu, pengguna juga tak perlu repot-repot lagi menyediakan infrastruktur seperti data center, media penyimpanan, dan lain-lain, karena semua telah tersedia secara virtual di cloud computing. Yang kedua, ada keamanan data. Keamanan data pengguna dapat disimpan dengan aman lewat server yang disediakan oleh penyedia layanan cloud computing, seperti jaminan platform teknologi, jaminan ISO, data pribadi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi. Artinya, teknologi cloud menawarkan fleksibilitas dengan kemudahan data akses, kapan dan dimanapun kita berada, dengan catatan bahwa pengguna atau user terkoneksi dengan internet. Selain itu, pengguna dapat dengan mudah meningkatkan atau mengurangi kapasitas penyimpanan data tanpa perlu membeli peralatan tambahan seperti hard disk. Yang keempat, investasi jangka panjang. Penghematan biaya akan pembelian inventaris seperti infrastruktur, hard disk, dan lain-lain akan berkurang dikarenakan pengguna akan dikenakan biaya kompensasi rutin per bulan sesuai dengan paket layanan yang telah disepakati dengan penyedia layanan cloud computing. Selanjutnya ada tantangan dari cloud computing. Yang pertama, sangat bergantung dengan koneksi internet. Yang kedua, rentan dari serangan cyber. Yang ketiga, kurang pelatihan sistem cloud. Yang keempat, penyalahan gunaan layanan cloud. Yang kelima, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang dapat menggunakan cloud computing tersebut. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan di buku Laudon. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa membeli perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk organisasi merupakan keputusan manajemen yang penting? Masalah manajemen, organisasi, dan teknologi apa yang harus dipertimbangkan ketika membeli perangkat keras dan perangkat lunak komputer? Memilih perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software menjadi suatu pertimbangan penting dan utama manajemen. Karena kedua piranti tersebut memiliki nilai strategis serta memiliki peranan sebagai sumber daya saing atau kompetensi utama suatu organisasi dalam menyongsong era informasi yang berkembang pesat pada saat sekarang ini. Sehingga nantinya diharapkan dapat menghasilkan informasi yang valid serta tepat waktu dalam proses pengambilan keputusan oleh manajemen, dan juga diharapkan dapat membantu menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis
yang sudah terkomputerisasi melalui basis data sistem. Pertanyaan yang kedua di buku Laudon, haruskah organisasi menggunakan penyedia layanan perangkat lunak untuk semua kebutuhan perangkat lunak mereka? Mengapa iya dan mengapa tidak? Organisasi manajemen dan faktor teknologi apa yang harus dipertimbangkan saat membuat keputusan ini? Menurut saya, iya. Karena organisasi perlu menggunakan layanan perangkat lunak untuk semua kebutuhan perangkat lunak mereka. Karena penyedia layanan perangkat lunak dapat memberikan kemudahan bagi organisasi dalam mengoperasikan dan mengelola berbagai aktivitas yang ada. Saat mengevaluasi penyedia layanan perangkat lunak, organisasi harus memeriksa faktor-faktor seperti ketersediaan dan keandalan teknologi, biaya, dan bagaimana biaya dinilai dan aplikasi yang tersedia. Manajer harus membandingkan biaya dan kapabilitas pengguna penyedia layanan perangkat lunak dengan biasanya dan kapabilitas organisasi yang mengoperasikan dan memiliki aset perangkat keras dan perangkat lunaknya sendiri. Keamanan dan kepatuhan komunikasi harus sama agar efektif dan terus memberikan manfaat bagi organisasi. Maka itu perlunya jasa penyedia layanan perangkat lunak. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.